Perkenalkan, kami dari Prodi D4TLM kelompok 5 ingin menjelaskan tentang alat elektrolit analyzer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah elektrolit analyzer. Alat analisis gas darah pertama yang mengukur pH partial karbon dioksida dan partial oksigen dikembangkan pada tahun 1957. Analisis gas darah mulai digunakan secara luas dalam pengaturan klinis, pembedahan, anestesi, dan perawatan intensif pada tahun 1966. Perangkat yang kompeten diproduksi kemudian. Alat analisis gas darah atau elektrolit gabungan pertama diperkenalkan pada tahun 1985. Alat ini dilengkapi dengan menu pH, partial karbon dioksida, partial oksigen, natrium, kalium, ion klorida, dan hematokrit. Dengan kemajuan terkini, alat analisis menjadi lebih kecil dan lebih mudah digunakan, dan secara bertahap bermigrasi ke area point of care atau POC. Analisis gas darah arteri dilakukan di laboratorium klinis terutama menggunakan analisis benchtop. Alat analisis perawatan kritis benchtop dilengkapi teknologi biosensor individual, menu pengujian terluas, dan biaya operasi yang terendah. Pengertian elektrolit analyzer. Elektrolit analyzer merupakan suatu instrumen yang dapat mengukur kadar elektrolit dalam tubuh manusia. Pengukuran elektrolit dilakukan untuk mendeteksi ketidakseimbangan metabolisme, mengukur fungsi ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Elektrolit yang diukur meliputi natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat. Pengukuran elektrolit pada alat elektrolit analyzer menggunakan metode ion selektif elektroda atau yang dikenal juga sebagai elektroda ion spesifik. Ini merupakan transducer atau sensor yang mengubah aktivitas ion spesifik yang dilarutkan dalam larutan menjadi potensial listrik. Tegangan secara teori tergantung pada logaritma aktivitas ionik menurut persamaan Nernst. Ion selektif elektroda digunakan dalam kimia analitik dan penelitian biokimia atau biofisika, di mana dilakukan untuk mengukur konsentrasi ionik dalam satu larutan. Prinsip kerja ion selektif elektroda. Prinsip kerja ion selektif elektroda adalah dengan mengukur potensial elektron atau kelistrikan pada elektroda pengukur atau yang disebut juga selektif ion terhadap elektroda referensi. Pengukuran potensi antara elektroda selektif ion dan elektroda referensi memungkinkan penentuan ion antara larutan yang dianalisa dan larutan standar internal. Dalam kebanyakan kasus, elektroda selektif ion dan elektroda referensi dipasangkan dalam satu probe. Selanjutnya yaitu komponen-komponen alat elektrolit analyzer. Yang pertama ada display, itu berfungsi menampilkan menu-menu utama. Yang kedua ada tombol yes dan no, itu mengatur pemilihan menu pada display. Kemudian ada print untuk mengeprint hasil pemeriksaan. Kemudian ada pintu sampel probe, itu untuk membuka dan menutup jarum probe yang ada di dalam. Kemudian ada jarum probe, itu untuk menghisap sampel. Kemudian ada keyboard untuk mengetik seperti memasukkan nama pasien. Kemudian ada elektroda. Kemudian alat bahan yang digunakan yaitu sampel yang digunakan yaitu serum. Alat dan bahannya seperti rotip, mikropipet, serum, dan alat elektrolit analyzer. Langsung saja kita masuk ke penginstalan alat. Yang pertama, pasang elektroda, buka pintu alat, kemudian buka pintu tempat elektroda. Tarik dan putar pengunci elektroda ke arah bawah. Sebelum memasang elektroda, pastikan cairan elektroda terisi dan tidak ada gelembung di dalamnya. Lalu, masukkan elektroda ke tempatnya, masing-masing sesuai parameter. Jika sudah terpasang semua, putar kembali pengunci elektroda, kemudian tutup tempat elektroda tersebut kembali.
Yang kedua, selanjutnya memasang puntat tube. Tarik karet hingga ke posisi sesuai dengan gambar yang ada di video. Yang ketiga, pasang regen. Siapkan regen pack yang sudah tersedia, lalu lepaskan kabel yang berada di bagian atas regen dan konektor di samping regen pack. Buka pintu alat, lalu konektor regen alat berada di posisi bagian sebelah kanan atas. Kemudian tarik konektor dan pasang regen yang terletak di bagian samping kanan alat. Kemudian pasangkan konektor ke regen. Yang keempat, pasang kertas print. Pastikan memasang kertas print tidak terbalik. Pastikan posisi printer pada bagian atas alat. Untuk membuka tutup, tekan tombol open. Yang kelima, hidupkan alat. Hubungkan kabel power ke sumber listrik, lalu hidupkan tombol. Setelah itu, alat akan hidup. Tunggu hingga muncul perintah replace with another pack. Lalu tekan yes. Kemudian akan muncul perintah insert new regen. Tekan yes dan alat akan melakukan kalibrasi otomatis dan alat siap digunakan. Langkah selanjutnya yaitu kalibrasi dengan cara manual. Dilakukan untuk memastikan elektroda sudah stabil. Yang pertama, pada keypad, tekan nomor 2. Setelah itu, pilih kembali nomor 2, 2-point calibration, lalu tekan yes, dan alat akan melakukan kalibrasi. Tunggu sampai selesai. Selanjutnya, melakukan QC. Buka kemasan kotak QC yang bertuliskan Electrolyte Quality Control. Informasi kontrol yang didapat adalah level 1, level 2, dan level 3. Nah, pada video QC kali ini, yang digunakan adalah QC level 2. Nah, cara yang pertama yaitu ambil botol QC, kemudian patahkan bagian tengah sampai botol terbuka. Kemudian pada alat, pilih nomor 1, test example, lalu pilih nomor 4, QC test. Setelah itu, pilih kembali nomor QC yang akan dites. Kemudian muncul instruksi lift up to aspirate. Lalu angkat jarum sampel dan masukkan jarum ke dalam botol QC. Lalu tekan yes. Setelah itu lap jarum sampel dengan tisu lalu tunggu sampai hasil keluar. Nah, selanjutnya tes sampel. Sampel yang digunakan adalah serum. Pada menu, pilih 1, lalu tekan yes. Kemudian pilih nomor 1, serum test. Jika ingin input ID pasien, tekan 1, lalu masukkan ID pasien. Setelah itu, angkat jarum dan masukkan jarum ke dalam tabung sampel. Tunggu hingga sampel terisap. Setelah itu, lap jarum dengan tisu, lalu tunggu hasil.